Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sodako Alam, kali ini saya akan mempersembahkan indahnya pemandangan alam sepanjang jalur tol Cisumdawu. Awal perencanaan jalan tol ini dimulai pada 2005 dan akhirnya mulai dibangun pada November 2012. Saat itu pembangunan jalan tol Cisumdawu ditargetkan bakal rampung pada 2014. Namun karena sejumlah kendala antara lain terkait pembebasan lahan, target pembangunan jalan bebas hambatan tersebut mundur jauh dari perkiraan. Walau mundur dari target waktu pengerjaan, tol Cisumdawu kemudian mulai dioperasikan secara bertahap sejak Januari 2022. Pada tahun 2022, tol Cisumdawu seksi 1 Cilenyi Pamulihan mulai dioperasikan. Menyusul pada Desember 2022 dengan dibukanya seksi 2 Pamulihan Sumedang dan seksi 3 Sumedang Cimalaka yang beroperasi untuk mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan selama Nataru 2022 dan 2023. Selanjutnya pada musim mudik lebaran 2023, seksi 4 Cimalaka Legok, seksi 5 Legok Ujung Jaya dan seksi 6 Ujung Jaya Dawan termasuk Junction Dawan juga turut dioperasikan. Jalan tol Cisumdawu akhirnya diresmikan pada Selasa 11 Juli 2023. Peresmian dilakukan di terowongan kembar jalan tol Cisumdawu. Keren ya memang ini terowongannya. Ada sensasi tersendiri ketika kita memasuki terowongannya ini. Tepatnya di ruas tol kilometer 169 ya. Desa Ranca Kalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Oke lah kawan-kawan, itulah sedikit sejarah tol Cisumdawu yang memanjakan mata kita selama perjalanan menempuh tol ini. Luar biasa pemandangannya, tak henti-hentinya mata kita dimanjakan oleh sodakoh alam yang luar biasa ini, dan tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan begitu indahnya alam Indonesia. Beberapa saat lagi kita akan memasuki terowongan kembar Twin Tunnel Cisumdawu atau Cisumdawu Twin Tunnel, tepatnya di jalan tol Cilenyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu, Jawa Barat. Cisumdawu Twin Tunnel merupakan terowongan pertama yang berada di jalan tol dan terpanjang di Indonesia dengan panjang 472 meter ya, dengan ruas panjang jalan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km. Membangun terowongan ini kabarnya sebagai shortcut jalan karena faktor topografi daerah yang memiliki pegunungan atau bukit. Ya, memang sepanjang perjalanan menempuh tol Cisumdawu ini kita akan disuguhkan oleh pemandangan bukit-bukit yang indah, luar biasa. Sehingga terowongan ini dibangun jalan menyusuri bukit akan terjal sempit dan tepinya itu berupa tepi jurang serta sangat berisiko bagi pengguna jalan dari segi kenyamanan dan keamanan. Maka dibuatlah terowongan kembar ini.
untuk kenyamanan pengguna tol Cisumdawu. Inovasi teknologi yang digunakan pada pembangunan terowongan ini menggunakan metode New Austrian Tunneling Method atau metode penggalian bertahap ya. Jadi di Cisumdawu ini memang material yang akan digali adalah material vulkanik. Dominan materialnya memang lebih mudah runtuh jika ada air, dan yang kedua memang akibat dari erupsi gunung berapi biasanya ada bongkahan-bongkahan batuan yang tercampur di material tanah tersebut. Jadi untuk metode lainnya hanya bisa digunakan pada kondisi homogen. Tantangan dari pembangunan terowongan kembar ini yaitu ketidakstabilan lereng yang harus diatasi dengan cara perkuatan tanah, yaitu sistem pipa yang dimasukkan ke dalam tanah yang digali membentuk setengah lingkaran dan diisi dengan grouting, yaitu material pengisi beton, dengan tujuan membuat suatu perkuatan di sekeliling terowongan. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dengan panjang galian 60-80 cm. Pembangunan terowongan Twin Tunnel ini juga memperhitungkan dampak lingkungannya tentunya ya. Alasan terowongan Twin Tunnel dibangun dengan bentuk kembar yang terlihat indah karena terowongan ini membutuhkan 6 lajur sehingga dibuat 2 terowongan dengan 2 arah yang berbeda. Hal ini seperti di negara-negara lain yang memaksimalkan 3 lajur untuk pembangunan terowongan, sehingga jika dibuat satu area permukaan terowongan yang besar dengan kebutuhan 6 lajur akan memiliki gangguan yang cukup besar dan berisiko terjadi keruntuhan pada saat pelaksanaan konstruksi maupun ketika setelah konstruksi. Selain itu, terowongan Cisumdawu, terowongan kembar Cisumdawu dibentuk seperti bambu runcing ya. Konsep ini bertujuan untuk penyesuaian mata pengguna jalan terhadap transisi pencahayaan dari terang ke gelap, serta terdapat pencahayaan lampu khusus di bagian pintu masuk yang berwarna kuning, di tengah warna putih, dan saat keluar berwarna kuning. Dan disarankan pembangunan terowongan tidak dibangun mengikuti cahaya matahari terbit atau terbenam karena sangat membahayakan pengemudi tentunya. Terowongan ini didesain dengan umur 100 tahun. Adanya jalan tol Cisumdawu dan terdapatnya terowongan Twin Tunnel ini telah memangkas perjalanan dari Bandung ke Dawan, Kabupaten Subang menjadi hanya 45-60 menit. Dan tembus-tembus nanti adalah di Cipali juga. Inilah salah satu spot pemandangan indah sepanjang jalan tol Cisumdawu. Ya, tampak gunung dan perbukitan mewarnai indahnya pandangan mata kita ketika melewati tol Cisumdawu. Sungguh sepanjang jalan tol Cisumdawu kita akan dimanjakan oleh lukisan alam yang begitu indah. Tol ini memang luar biasa, menyajikan sodako alam yang menyejukkan mata kita. Akses jalan tol Cisumdawu dimulai dari gerbang tol Cileunyi di Kabupaten Bandung dan berakhir di gerbang tol Ujung Jaya Utama di Kabupaten Sumedang. Daftar gerbang tol Cisumdawu yaitu gerbang tol Cileunyi, gerbang tol Jatinangor 1, 2, gerbang tol
Pamulihan, gerbang tol Sumedang, gerbang tol Cimalaka, gerbang tol Paseh, gerbang tol Ujung Jaya, dan gerbang tol Ujung Jaya Utama. Nanti tentu saja ke Cipali juga. Jalan tol Cisumdawu terhubung dengan tol Purbalenyi, tol Cipali, hingga tol akses BIJB Kertajati. Masya Allah, indahnya sepanjang jalan tol Cisumdawu. Saya tak henti-hentinya menyampaikan rasa takjub, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan begitu indahnya alam di sepanjang jalan tol Cisumdawu.
Jalan tol ini selain menyajikan pemandangan yang begitu indah, juga dibangun mayoritas jalannya itu menggunakan coran ya, sehingga sangat nyaman digunakan oleh para pengendara roda 4. Lihatlah indahnya gunung di siang hari. Saya tidak tahu nama gunungnya apa itu, tapi Masya Allah begitu indahnya lukisan alam, begitu luar biasanya alam bersedekah kepada kita umat manusia, bersedekah kepada mata kita, bersedekah kepada suasana batin kita. Masya Allah, apa artinya kita manusia tanpa alam dan segala isinya? Maka marilah kita jaga kelestarian alam di sekitar kita untuk masa depan anak cucu kita kelak. Oke, sampai di sini dulu edisi Talki Sumdawu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share.